Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama pengarsyah Abah Syekh Abdul Rahman. Mudah-mudahan Abah selalu membimbing kita, menuntun kita untuk perjalanan rohani kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang sama-sama kita hormati badal kaul kita yang ini Mu'alim Wahyudin MA, dan yang sama-sama kita hormati wasilah kita Mu'alim Ahmad Sobari, yang sama-sama kita hormati sesepuh majelis ini Bapak Sanusi, dan ketua majelis yaitu Ustadz Usman. Mudah-mudahan beliau semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, tentunya dalam ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sama-sama saya hormati ikhwan dan akhwat yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Puji syukur marilah kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita dapat hadir berkumpul atas wasilah daripada guru kita. Mudah-mudahan niat dan langkah kita tentunya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, kasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya membawa acara untuk membacakan yaitu susunan acara pada malam hari ini, pada malam tawakufan sementara. Yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua sambutan yang pertama nanti perwakilan daripada ikhwan, dan yang kedua sambutan daripada akhwat, dan yang ketiga ketua majelis, yang keempat sambutan wasilah majelis, dan yang kelima sambutan dari badal kaul kita, dan yang ketiga pembacaan rawi ataupun sarakal nanti akan dibacakan oleh saudara Adi Dharma, dan yang keempat pemberian hadiah dari ikhwan dan akhwat untuk para guru-guru dan orang-orang yang telah berjasa untuk majelis kita ini. Yang pertama untuk marilah sebelum kita mulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang pada malam hari akan kita laksanakan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Syai'u lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tak lupa mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua,
sehingga pada hari ini dalam acara penutupan Majelis Nurul Firdaus telah dilaksanakan pada ikhwan dan akhwat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita semua sangat menantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Badal Haul Ustadz Wahyu yang selama ini senantiasa mendampingi kita dan memberikan kucuran rohani melalui pencerahan dakwah yang diberikan setiap bulan, setiap minggunya pengajian ini. Saya selaku ikhwan sangat terima kasih yang sebesar-besarnya yang selalu mendampingi kita, yang selalu menguatkan kita ya. Di saat kita pengajian selalu memberikan motivasi kita untuk selalu mengingat arah guru dan selalu menuntun zikir-zikir yang telah diberikan Abah Guru Syekh Abdul Rahman Maulana Ilyas Kosasih radhiyallahu anhu. Semoga kita senantiasa semua ini bisa bermanfaat yang telah diberikan oleh Badal Haul kita yang sudah meluangkan waktunya ya setiap minggu dari Sawangan ke sini tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, hujan, cuaca. Beliau tetap hadir di sini bersama kita semua. Ya, kita doakan untuk Mualim Wahyu, semoga diberikan keluarganya diberikan kesehatan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada Ustadz Usman dan Pak Sanusi ya, yang selaku tuan rumah dan ketua majelis yang telah membukakan pintu rumahnya secara selebar-lebarnya untuk ibadah kita semua, memfasilitasi tempat dan segala-galanya ya, supaya kita beribadah khusyuk. Dan ini luar biasa ya, yang tak terhingga juga ya. Saya selaku ikhwan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga mungkin ya, atas kesediaan waktu tempat yang telah diberikan untuk kegiatan pengajian majelis kita. Semoga keluarga dari Ustadz Usman dan Bapak Sanusi selalu diberikan kesehatan walafiat, dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang ketiga saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Sobari yang selalu juga memimpin ibadah zikir kita yang selama ini pengajian mingguan, dan sama tak kenal lelah juga. Beliau hujan nggak mengenal hujan ya, cuaca apapun, kadang-kadang sakit beliau sempatkan hadir untuk memimpin kita semua. Kami berharap ya kepada ikhwan dan akhwat agar lebih supaya lebih termotivasi lagi ya, yang pada jamaah yang datang apa ini kita ingatkan, kita malu sama guru-guru kita. Melalui Ustadz Sobari ini ya luar biasa, tanpa mengenal lelah juga. Saya berharap Ustadz Bari pun juga selalu ya mendampingi kita ya, seterusnya ya, mungkin ya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ucapan saya pribadi, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada semua yang
telah berpartisipasi kepada pelaksanaan acara ini. Semoga mendapat balasan dari ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kata sambutan yang kami dapat sampaikan. Kiranya ada kehilapan dan kesalahan, kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abah Guru kita Syekh Abdul Rahman radhiyallahu an, yang sama-sama kita cintai, Bapak Uci selaku sesepuh cabang majelis ini, yang terhormat juga Mu'alim Bari, dan Ustadz Usman selaku Ketua Majelis serta Mu'alim Wahyu sebagai Ba'dal Haul, dan para ikhwan, ibu-ibu dan akhwat semua sekalian yang saya cintai juga. Semoga kita selalu istiqomah di dalam thariqah ini dan menjalankan amalan yang Abah Guru kita semua. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kehadiran Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan ke haribahan Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa misi bertorikoh hingga sampai ilmunya kepada kita melalui silsilah dari guru kita kepada kita semua. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita bertorikoh di sini untuk memperbaiki hati dari sifat-sifat tercela menjadi sifat lebih baik, yaitu menjadi akhlakul karimah menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas kekurangannya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Hadratu mukarramin wa muhtaramin yang selalu kita hormati, kita muliakan, kita harapkan ridho dan keberkahannya guru kita semua, pengarsa Abah Syekh Abdul Rahman radhiyallahu an. Semoga beliau senantiasa selalu membimbing kita semua, ruhani-ruhani kita dalam rangka menuju perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga senantiasa kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan juga ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kita hormati Badal Qaul kita Mu'alim Wahyudin MA, yang kita hormati wasilah majelis, koordinator kita Mu'alim Ahmad Sobari, orang tua kita sekaligus sesepuh majelis Bapak Sanusi. Semoga beliau-beliau selalu sehat walafiat, panjang umur dan senantiasa diberkahkan kehidupannya
serta diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan dan mengajarkan ajaran-ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman radhiyallahu anhu. Tak lupa para pengurus, para ikhwan dan akhwat yang senantiasa kami hormati, tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini, Jumat malam Sabtu tanggal 7 Februari tahun 2025. Kita kembali dihadirkan atas izin dari guru kita semua, atas ridhonya, berkahnya, sehingga kita bisa melangkahkan kedua kaki kita ke tempat ini, ke majelis yang mulia ini, dalam rangka salah satunya adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua adalah merupakan kewajiban kita selaku ikhwan, selaku akhwat, selaku murid-murid Abah dalam melaksanakan kewajiban mingguan, yaitu zikir khataman mingguan. Alhamdulillah, semoga zikir yang sudah kita laksanakan senantiasa mendapatkan kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, malam hari ini sekaligus juga acara tawakufan sementara dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga senantiasa kita diberikan sehat walafiat, panjang umur sampai dengan bulan suci Ramadan, sampai punya baju baru, sampai lebaran, sampai kita kembali lagi kumpul di majelis ini. Alhamdulillah. Salawat salam senantiasa semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah, tentunya dengan berwasilah kepada guru kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nih sambutan saya 1 jam, Ustaz Bari 1 jam, Maulana 1 jam, 3 jam ya. Jadi ntar makan jam 12 malam kita. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya sedih kalau setiap, saya paling gak kuat ya kalau setiap tawakufan itu pasti sedih. Karena sebelum tawakufan, mulai sore itu pasti ya banyak yang ini pokoknya tuh yang pada datang, yang udah pada nggak ada, guru-guru kita, orang tua semua pada kumpul. Makanya itu setiap kali kita mulai tawakufan, pas mulai zikir, maka saya udah nggak kuat. Ini juga saya kekuatin, jadi ngomong juga ini ya. Maka sedih bagi saya pribadi tentunya, karena kita malam hari ini tawakufan sementara, kita baru ketemu lagi nanti ba'da Idul Fitri, yang nanti mungkin tanggal berapa nanti kita tunggu dari pusat. Pertama mengingatkan dulu, besok malam Jumat ya, kalau nggak ada perubahan, para ibu, para akhwat, para ikhwan, kita sholat nisfu Sa'ban. Tapi tunggu besok di pusat ya. Jadi kemungkinan besar malam Jumat kita sholat nisfu Sa'ban di sini. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir. Ya. Hadirin para ikhwan dan akhwat, tadi mengutip satu buah ayat, potongan ayat, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ayat udah pada hafal sebenarnya mah. Tapi yang jadi ini adalah ayat tentang sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terjemah. Tapi secara dibalik itu semua, sebetulnya ini sumpah kita secara tidak langsung kepada Abah Guru yang kita ucapkan sehari semalam 5 kali. Kita nggak sadar ini, saya juga nggak sadar. Kita hampir nggak sadar semua. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu secara makna. Secara dibalik itu semua adalah tujuan kita adalah karena kita sudah digenggam sama Abah, bahwa ini sumpah adalah buat Abah Guru yang kita lakukan. Maka di malam hari ini kita sama-sama, terutama kami, memohon maaf yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya. Setiap hari kita sadar bahwa kita ini pasti zikir nggak full. Bener ya?
Ya, ngaku ya. Saya mengaku dewek pokoknya ya. Maka tadi sambutan dari siapa ini siapa itu kata-katanya luar biasa itu. Ya. Karena kita sadar kita ini manusia lemah. Kita pengen full, sholat full, nggak pakai kodok, nggak pakai ketinggalan, zikir full. Tapi terkadang banyak waktu yang ternyata kita disibukkan dengan kehidupan dunia, dengan pekerjaan kita dan lain sebagainya. Belum yang punya anak rewel segala macem. Itu semua menjadi rutinitas kita. Maka di malam hari ini kami memohon maaf. Saya memohon maaf yang pertama pasti ke guru kita, ke Abah. Kita selalu mohon maaf. Saya mohon maaf atas semua tingkah laku selama 1 tahun ini, dari mulai pembukaan majelis sampai dengan sekarang tawakufan. Banyak hal yang sudah saya lakukan, banyak sumpah-sumpah yang sudah saya langgar, banyak sumpah semua yang kita langgar. Maka di malam hari ini mudah-mudahan kita tersadar agar senantiasa kita terus kuat dalam melaksanakan dan mengamalkan ajaran thariqah yang sudah Abah berikan. Karena pada hakikatnya setiap kesalahan yang kita lakukan itu akan imbasnya kepada Abah Guru. Ketika Abah di dunia masih ada, kita sama-sama tahu bahwa Abah itu sakit yang luar biasa lama. Sebetulnya secara tidak langsung itu penyakit buatan kita. Karena Abah sakit ya tentunya dari kita. Kenapa Abah bisa sakit jasadnya? Karena menanggung jasad-jasad kita yang banyak dosa. Maka di malam hari ini sama-sama kita mohon ampun, mohon ridho kepada Abah, senantiasa mengampuni segala kesalahan dan perbuatan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Karena setiap manusia kullu bani Adam khati'un. Setiap turunan Bani Adam itu memiliki salah. Wa kullu khati'in at-tawabun. Dan setiap sebaik-baiknya atau wa khairu hatin at-tawabun, sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah senantiasa kembali kepada jalan yang benar. Artinya kita sudah sadar bahwa kita banyak dosa, banyak salah kepada Abah Guru. Ketika Abah masih hidup kita banyak dosa. Jangan sampai ketika Abah pun juga jasa dia sudah tidak ada di dunia ini, kita masih banyak melakukan kesalahan. Sebetulnya masih berat di dalam thariqah ini. Betul apa yang dikatakan Maulwi Mahyu, berat ini. Kenapa bisa berat? Karena kita masih banyak melanggar aturan yang sebetulnya itu imbasnya ke Abah Guru. Ini yang harus jadi perhatian. Maka kami memohon mudah-mudahan senantiasa dengan berkah ridho Abah Guru, saudara-saudara kita semua, orang tua kita, saudara kita yang sudah banyak meninggalkan majelis ini, saya selalu berharap semoga mereka dibukakan pintu hatinya sehingga bisa hadir ke majelis ini bersama-sama kita semua. Mereka kita ajak ke Bogor tentu adalah wasilah kita. Maka kita pun harus tanggung jawab sebetulnya. Maka mudah-mudahan mereka yang lalai ini menjadi sebuah catatan buat kita. Mudah-mudahan dosa-dosa mereka itu diampuni semuanya karena ketidakaktifan mereka, dan semoga mereka tidak mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, para ikhwan dan akhwat senantiasa terus kita istiqomah. Ada satu perkataan di kitab Nasu'il Libat, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, man dakhala al-qabra bila zadin faka'anna maraqibal bahra bila safinatin. Kata beliau, kata Sayyidina Abu Bakar, siapa orang yang memasuki ke alam kubur bila zadin, tanpa amalan tambahan, berarti kita di thariqah tanpa terus kita istiqomah, faka'anna maraqibal bahra, seperti kita mengarungi samudra bila safinatin, tanpa perahu. Maka secara logika orang yang mengarungi samudra tanpa perahu, jangankan sampai ke tengah, masih di pinggir pasti akan tenggelam. Maka mudah-mudahan perahu yang sudah kita punya, yaitu thariqah Abah, senantiasa bisa menyelamatkan kita mengarungi samudra kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami atas nama ketua majelis juga memohon maaf para ikhwan dan akhwat. Sering banget saya, mungkin paling sering ngomong. Maulwi Mahyu 2 minggu sekali. Sabari kadang-kadang kalau saya tanya ada, saya ngomong, ada baru ngomong. Kalau saya hampir tiap malam Sabtu ngomong mulu. Maka orang yang banyak ngomong banyak salahnya. Maka dari itu saya mohon maaf, mohon ridho, mohon ikhlas kalau saya banyak salah di dalam penyampaian tentang pengumuman atau sering
ya paham lah ya, seringin bilang infak atau segala macam, mohon banget agar senantiasa dimaafin untuk hal-hal yang demikian. Kalau mungkin ikhwan atau akhwat ada yang masih mengganjal di hatinya, saya mohon di malam tawakufan sementara ini agar senantiasa kesalahan kami, kesalahan kita semua saling kita maafkan, agar senantiasa di bulan Sa'ban ini, malam nisfu Sa'ban, kita semua tidak punya salah antara sesama kaum muslimin muslimat, sehingga nisfu Sa'ban kita besok diterima dan puasa Ramadan kita Allah mudahin. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat yang pertama sudah hadir malam hari ini, meluangkan waktunya, tapi yakinkan bahwa ini adalah rencana Abah semua. Ini semua sudah ketentuan Abah Guru, ketentuan Allah, kita bisa hadir di sini di majlis ini. Alhamdulillah, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang telah memikirkan untuk acara ini, terutama dana yang sudah kita berikan. Senantiasa semoga dana yang sudah kita berikan, yang sudah dijadikan untuk hadiah para guru, mohon untuk ikhlas memberikannya, jangan ada berpikir lain ini atau ono, sehingga bagi para yang diberikan hadiah ini benar-benar ketika mencicipi hal-hal sembako ataupun apa yang diberikan itu dengan nikmat. Ketika uang yang diberikan walaupun hanya sekedarnya, pengennya kita ngasih banyak kepada para yang berjasa, tapi mohon maaf karena memang jumlah anggota majelis kita pun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, maka itu secara nggak langsung berkurang. Itu maka kami mohon semuanya memaafkan atas hal-hal yang demikian. Mengucapkan kami ucapkan terima kasih semua, semoga senantiasa dibalas dengan rezeki yang lebih banyak lagi, dengan berlipat-lipat ganda lagi, sehingganya rezeki tersebut bisa kembali kepada kita dan bisa kita buat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya terakhir, kami mohon ikhlas kepada para guru semua yang nanti diberikan, agar senantiasa tidak melihat hal yang diberikan ini itu atau kok berkurang dan sebagainya, tapi lihatlah kesungguhan kami yang sudah mengumpulkan ini semua, agar senantiasa kiranya bisa diterima dengan ikhlas. Jangan lihat amplopnya memang nggak berguna, isinya kalau cuma sedikit, ya kan, amplopnya nggak berguna, isinya kalau cuma sedikit juga jangan dikecilkan. Tapi ini sudah hal maksimal yang bisa kami berikan. Kalau kita jadi orang kaya semua, saya yakin nggak pakai dipintain juga pasti ngasih, nggak pakai nominal sekian Ustaz pokoknya. Makanya mudah-mudahan kita semuanya tidak kaya, tapi Abah cukupin semuanya. Pengen tawakupan, duitnya cukup dan duitnya banyak. Pengen jalan-jalan, cukup punya mobil, ya kan, nggak punya mobil masuk ke gang ribet, cukup punya motor. Nah begitu, pokoknya serba cukup. Mudah-mudahan sekali lagi semua kita diberikan istiqomah oleh Abah Guru, sehingga kita terus bisa istiqomah sampai dengan akhir hayat kita dalam menjalankan thariqah ini. Cukup sekian, nggak sampai 1 jam ya, karena kalau 1 jam juga gulainya udah pada adem dari siang soalnya ya. Satenya udah adem, gulainya udah adem, apalagi kobokan udah adem bisa nama ya. Sekian, terima kasih dari kami sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih semua atas segala perhatiannya. Wa fa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, yang mana telah gamblang tadi disampaikan oleh pembawa acara. Berikut sudah saya dengarkan semuanya, terutama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada perwakilan daripada ikhwan, terus kemudian perwakilan daripada akhwat, kemudian juga dari ketua majelis. Namun pertama-tama yang saya muliakan insyaallah nanti Ustaz kita bersama pengacara
al-ulama warasatul anbiya ibas'al ala jikri wal yamursidah pemirsa abang Kanjeng Tuan Syekh Abdul Rahman innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang saya muliakan ba'dal kaul kita Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Mu'alim Muhammad Wahidul MA. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Amin. Disehatkan lahir batin, jasmani dan rohaninya. Diberkahkan kehidupannya. Dibuka pintu milik rezekinya yang lapang, yang luas. Serta diberikan kucuran-kucuran ilmunya dari pengusaha sehingga bisa sampai kepada kita semua. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Majelis Zikir An-Nurul Firdaus Cabang Pabuaran Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Ustaz Usman beserta keluarga, yang doanya pun sama, mudah-mudahan beliau sekeluarga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan kehidupannya, disehatkan lahir batinnya, jasmani dan rohaninya, serta diluaskan juga dan dilapangkan pintu-pintu rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dilancarkan usahanya, serta beliau dilancarkan dalam syiar-syiarnya. Yang saya hormati, yang saya muliakan orang tua saya, sesepuh majelis Bapak Sanusi, mudah-mudahan beliau beserta keluarganya juga sama, mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, jasmani dan rohaninya, mudah-mudahan digampangkan urusannya, dimudahkan dan dibuka pintu-pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan senantiasa dia bisa bermanfaat buat orang banyak. Yang saya hormati, yang saya muliakan para ikhwan dan akhwat yang pada hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan juga semuanya sama dengan doa yang sama, mudah-mudahan para ikhwan dan akhwat yang hadir di sini senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dijaga keluarganya, mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan rezeki-rezeki yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dari empat penjuru, dari yang tidak diketahui sampai yang diketahui. Saya atas nama pribadi sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahibul majelis Ustaz Al-Mukarram, Bapak Ustaz Usman beserta keluarga dan para sepuh yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menghadiri di tempat majelis yang mulia ini, yang saya nggak tahu lupa udah berapa tahun yang lalu sampai saat ini. Dan beliau beserta orang tua beliau beserta keluarganya tadi sempat disinggung oleh perwakilan Ikhwan bahwa tanpa beliau kita tidak mungkin bisa kumpul di sini secara syariat, karena di sini ada tiga: syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, adab. Jadi secara hakikatnya pemirsa Abah yang memberikan tempatnya, namun ada ikhtiar dari kita, dari siapa? Dari Ustaz Usman dan Pak Uci yang telah memberikan tempat kepada kita, sehingga kita sama-sama dapat belajar. Di sini nggak ada yang ustadz, nggak ada yang kiai, sama. Kita semua sama belajarnya, zikirnya sama, jahar, kopi sama, hadiahnya pun sama. Cuma ada perbedaannya. Perbedaannya kalau yang sudah khatam itu memang ada hadiah-hadiah berbeda, tapi pada hakikatnya zikirnya sama, ya. Terus kemudian ucapan terima kasih kepada para ikhwan dan akhwat yang mana telah mau ikut dalam menjalankan atau melaksanakan amaliyah yang diberikan daripada para sahabat guru. Tidak lain tidak bukan, tujuannya beliau adalah memberikan ini. Tadi sempat disinggung oleh Ustaz Usman bahwa tidak lain tidak bukan pelajaran tentang
Sabandiyah tidak lain tidak bukan adalah di mana Abah memberikan ajaran untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan hati. Karena kita bersyukur sudah mendapatkan ilmu ini. Karena tanpa mendapatkan ilmu ini, itu kalau kita ngomong banyak orang nggak terima, padahal dalilnya jelas. Talabut sepit tarik wajibun ala kulli murid walau kana man kabirul ulama. Mencari mursyid untuk jalan menuju kepada Allah hukumnya wajib. Meskipun ulama itu disebut pembesar ulama, tapi kalau baru memiliki ilmu yang jahil, wajib mencari guru mursyid masuk dalam thariqah. Supaya apa? Supaya menggenapkan antara ilmu yang jahil dengan ilmu yang batin, fikih dengan tasawuf, supaya jelas terpadu antara ilmu yang jahil dengan ilmu yang batin. Nah, kita dikasih ilmunya, berarti kita sudah mendapatkan ilmu yang memang sudah ada sejak zaman baginda Rasulullah SAW sampai kepada guru kita. Bersyukur karena nanti setelah kita meninggal, setelah dibangkitkan lagi setelah kiamat, maka semua akan dibariskan umarok dengan imam-imamnya. Kalau kita nggak punya imam dari sekarang, di mana kita ketika meninggal? Nanti tuh para sahabat bawa umat, Syekh Abdul Khair bawa umat, Syekh Solihun bawa umat, Syekh Abdul Karim bawa umat, Syekh Ahmad Khatib bawa umat, terus sampai Syekh Sultan bawa umat, sampai Syekh Abu Bakar bawa umat, sampai Rasulullah bawa umat. Kalau kita nggak dapat umat yang mana kita? Ketika meninggal kita ngaku di sana, nggak diakui, lu bukan murid gue. Karena ketika meninggal Rasulullah SAW, ketika di hari kiamat dibangkitkan, Rasulullah yang dicari bukanlah keluarganya, bukanlah bapak, bukanlah ibunya, bukanlah istrinya, tapi yang dicari umatnya, tapi para sahabat. Karena nanti ketika kiamat yang dicari bukanlah keluarganya juga, tapi yang dicari adalah muridnya. Jadi kita mudah-mudahan kita sudah mendapatkan ilmu ini, pegang, karena beliau tanggung jawab dunia akhirat. Jadi kalau sudah seorang guru sudah menyatakan hidup kabul tanggung jawab dunia akhirat, maka di sana ada hari penuntutan. Para sahabat pernah ngomong gitu. Kalau memang Abah bohong, tutup apa di akhirat, karena ada hari penuntutan. Yang penting istiqomah. Gitu. Jadi saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Usman, Ustaz Uci yang sudah memberikan tempatnya untuk para saya khususnya dan para saya mewakili para ikhwan dan akhwat yang telah memberikan tempat saya kata bisa belajar Uci. Mudah-mudahan kebaikan Uci dan satu masuk keluarga dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berlipat. Lalu kemudian yang kedua, ucapan maaf saya kepada para ikhwan dan akhwat. Mungkin selama saya mimpin khataman di sini banyak salah dan banyak kehilangan saya, terutama dalam memimpin, dalam membawakan khataman. Mungkin banyak yang salah dalam baca, banyak yang salah dalam tajwid, banyak salah dalam huruf. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena pada kata saya juga belajar. Saya cuma belajar, Pak. Saya belum bisa apa-apa. Yang bisa ini guru saya. Mudah-mudahan para ikhwan dan akhwat mau memaafkan saya semua, ya. Dan kemudian juga ucapan pada ikhwan kita yang hari ini, mohon maaf mungkin saya nyinggung duluan sebelum bisa teruskan. Mohon maaf kalau nggak ada, bisa teruskan, mohon maaf. Ucapan selamat kepada Ipin sekeluarga yang mana pada malam hari ini telah melaksanakan akikah buat putranya. Dan mudah-mudahan dalam niatnya beliau menghakikatkan anaknya, mudah-mudahan penebusan jiwanya bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bagaimanapun juga hakikah tanpa memiliki guru yang bersama sehingga sampai kepada Allah. Apapun bentuknya hakikah, apapun bentuknya kurban, apapun bentuknya amaliyah maupun sedekah, itu niscaya catatannya amalnya tetap masuk, tapi sampai belum tentu. Itu ya, mudah-mudahan malam minggu ini Ipin sekeluarga beserta putranya yang hakikat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan daripada penyakit lahir maupun batin. Mudah-mudahan istrinya juga dijadikan istri yang soleha. Mudah-mudahan Ipin juga menjadi imam dan keluarga yang soleh. Mudah-mudahan juga ingat Pin,
termasuk mudah-mudahan dapat anak lagi. Amin. Amin juga. Amin juga. Amin juga. Ya. Jadi sekali lagi para ikhwan dan akhwat, apabila selama saya mimpin di sini banyak kesalahan, mungkin banyak yang tersinggung karena saya memang begini kadarnya atas ucapan saya selama ini, mohon kiranya para ikhwan dan akhwat mau memaafkan kesalahan saya. Ya, jadi saya mohon maaf dari hati yang paling dalam. Mohon para ikhwan dan akhwat ridho memberikan ucapan maafnya kepada saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pribadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Irfan dan para ikhwan dan akhwat yang memang tadi sudah disinggung. Pada hakikatnya saya sama Maulana Wahyu tidak mengharapkan apapun sebetulnya, tapi saya sudah dengar tadi, mudah-mudahan kalau memang itu saya dapatkan dari ketua majelis atau sepuh ataupun para ikhwan dan akhwat asalnya, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat kami, buat saya dan Maulana Wahyu dan para yang lainnya. Mudah-mudahan menjadikan catatan amal buat para ikhwan dan akhwat semuanya. Mudah-mudahan rezekinya dibalas oleh Allah yang berlipat-lipat ganda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati jamaah ikhwan akhwat Majelis Zikir Riyadhah Miftahun Nurul Firdaus. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya dan Muhammad utusannya. Pada kesempatan ini mohon izin jemaah ikhwan dan akhwat, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah Majelis Zikir Riyadhah Miftahun Nurul Firdaus. Masih mengingat sosok almarhum, dan mungkin tak banyak saya mewakili segenap keluarga almarhum mengucapkan syukur alhamdulillah masih ada yang ingat sosok dengan beliau, dan mohon maaf atas tidak kehadiran saya karena ada beberapa hal yang membuat saya tidak bisa datang pada malam tawakufan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga jamaah Majelis Zikir Riyadhah Miftahun Nurul Firdaus ini makin istiqomah dalam mengamalkan ajaran Bapak Guru dan selalu ingat dengan ajaran Bapak Guru dalam situasi apapun. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta menjadikan majelis taklim ini, majelis zikir ini sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi kita dan meningkatkan ilmu pengetahuan agama dan memperkuat keimanan kita. Dan akhir kata, saya berharap kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan-kegiatan yang ada di Majelis Zikir Riyadhah Miftahun Nurul Firdaus ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatiras samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahadah
anta tahkumu baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa min al-haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasiha khalisan mukhlisan biwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad habil ya sikin wal arifin sayyidina wa malana sultan aliyah Gausul Azam Qutbul Alamin Asyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Syahidul Izzaz wal Karama fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram Asyid Syekh Abdul Rahman Sumanahkim bi jalali ruhi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam amma Rabbul arba mutiqarikab Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihissalam wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamallahu wajhah wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad Bakir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Imam Musa Qadim wa sayyidina Imam Abu Hasan Al-Ridha wa sayyidina Maruf Kardi wa sayyidina Sari Syafati wa sayyidina Junaid Al-Baghdadi wa sayyidina Abu Bakar Sibli wa sayyidina Abu Fadl Wahid At-Tamimi wa sayyidina Abu Farad At-Tuntusi wa sayyidina Abu Hasan Al-Hikari wa sayyidina Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzuni wa hadrati Sultan Awliya Kutubur Rabbani Gausus Samani Asyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Syahidul Izzazah wal Karama fid din wad dunya wal akhirah wa sayyidina Syekh Abdul Aziz wa sayyidina Syekh Muhammad Hatta wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Sarafuddin wa sayyidina Syekh Waliyuddin wa sayyidina Syekh Nuruddin wa sayyidina Syekh Hisamuddin wa sayyidina Syekh Yahya wa sayyidina Syekh Abu Bakar wa sayyidina Syekh Abdul Rahim wa sayyidina Syekh Usman wa sayyidina Syekh Abdul Fattah wa sayyidina Syekh Muhammad Murad wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Ahmad Khatib Ibnu Ghaffar As-Sambas wa sayyidina Syekh Abdul Karim Tanara Banten wa sayyidina Syekh Solihun Binten wa sayyidina Syekh Abdul Khair Liau Jambi wa hadrati Syekh Abdul Rahman wa usulihim wa furu'ihim wa alisilsilatihim wa akhlina anhum Allahumma rufarli jahal tahiyatu bi qalibal muridin ala ta'ifihim biku anur min masyul kiram ahfadul bi barakatim al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wala istaqamu 'ala tariqati lasfainahum ma'an qadahu. Andai mereka istiqomah di atas jalan thariqah, niscaya kami akan memberikan rezeki kepada mereka seperti air hujan yang turun dari langit. Amin ya rabbal alamin. Surat Jin ayat 16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. In sholihat suat jasadi kullu, jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruh anggota badan. Wa in fasadat, jika rusak, fasadat jasadi kullu, maka rusak seluruh anggota badan. Alah ya qalbu, ingatlah segumpal daging tersebut disebut qalbu atau hati atau latifah qalbu. Amin ya rabbal. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barakah karunia Syekh Abdul Rahman pada malam hari ini, yaitu tawafifan sementara khataman. Mudah-mudahan
pasti dan yakinilah Abah Guru selalu bersama kita. Abah Guru memantau kita, bahwa latifah-latifah itu disitulah Abah Guru mengawasi kita. Saya yakin murid-murid Abah ini kuat semua. Saya yakini murid-murid Abah ini selamat dunia akhirat. Murid-murid Abah ini termasuk orang-orang yang Abah katakan gak bakalan ditanya oleh munkar nanti. Makanya kita bersyukur kita bisa mengamalkannya. Ajaran ini jangan sampai dilepas, jangan jauh-jauh dari ajaran Abah Guru. Karena ajaran yang Abah bawa ini ajaran orang tua, ajaran para walia mursyid. Hakikatnya yang berzikir adalah Syekh Mursyid kita, Syekh Abdul Rahman. Jahar yang kita ucapkan hakikatnya siapa? Abah. Zikir hobi yang kita ucapkan dalam kolbu kita yang bisa masuk ke situ adalah Abah Guru. Abah Guru. Semua apa yang kita lakukan hakikatnya Syekh Abdul Rahman. Saya di sini sebagai mandat ba'dal qaul dari Syekh Abdul Rahman. Mungkin banyak ngomong, banyak ucap, mohon dibukakan pintu maaf. Kira dimaafin kan nih? Begitupun kita ucapin terima kasih ya. Tadi seperti dikatakan oleh Maling dari kepada Uci yang sudah ikhlas rela memberikan tempat. Mudah-mudahan lebih panjang umur. Begitupun Ustaz Usman salah ngurusin kita nih. Kalau seandainya majlis kagak ada pemimpinnya, kagak jalan tuh. Tapi alhamdulillah setiap tahun kita ada acara tawakupan seperti ini. Begitupun Bang Bari dengan memimpin khotaman beliau, mudah-mudahan selalu istiqomah. Memang kita yang namanya badal atau yang sudah dimandat sama Abah seperti yang udah khotam itu, ya memang harus ngebina. Jadi murid Abah nggak bisa sendiri-sendiri, harusnya nyatu. Bang Bari sudah khotam, sudah kholwat. Saya udah khotam, sudah kholwat. Yang lain misalnya belum khotam, itu namanya tabaruk kepada yang sudah khotam. Nyambung itu. Ibarat aliran listrik menyambung. Tapi yang harus diyakini oleh ikhwan dan akhwat, karena kita nanti perenya lama ya, nanti ngadapin Ramadan. Seperti yang saya sering sampaikan, di diri murid Abah yang ada 7 latifah itu, yang belum ya naik buru-buru. Makanya Ramadan ngajinya, tadarusnya yaitu ke diri sendiri latifah kolbi, rusiri, kopi, apa nafsi pola. Tapi kalau masih doyan tadarus baca Quran ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak saya larang. Saya masih doyan ibu-ibu nih tadarus baca Quran. Ya nggak apa-apa, silakan, cuma capek. Benar nggak Bu? Suka tadarus, suka? Agak. Nah nanti zikir kopinya tuh, zikir jahar di malam hari aja. Artinya banyakin, di siang hari ya biasa. Karena bulan puasa itu aus ya.
Zikir jahat di bulan puasa zikirnya kenceng-kenceng. Haus nggak tuh? Nah, haus. Malam gitu. Ingat terawih. Terawih nih. Terawih itu pusaka Abah. Ada satu bundel ya. Iwan juga dikasih nggak juga? Nah, jadi terawih di Abah itu terawih nih 20 rakaat. Ya, kalau Jumat saya mah Jumat doang di sana, bukan berarti tarawihnya Jumat doang. Itu ada sholat tasbihnya. Saya selalu ngamalin itu, istiqomah itu tiap tahun. Berarti sholat tasbihnya berapa? 4 kah? 4 kali. Saya nggak bisa tinggal karena itu pusaka Abah. Siapapun yang sholat taraweh pakai amalan Abah itu nggak ada capeknya. Benar gak? Benar apa benar? Yang males aja. Ya nanti ibu-ibu Iwan harus punya tuh satu bundel. Kalau nggak ada, minta Pak Usman minta dikopiin. Itu pusaka itu. Nanti situ ada doa mursyid. Yang bedanya itu terawih kita dengan terawih di umum. Mereka ada sih ininya apa namanya, taroki ada ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli sama. Tapi di kita setiap ganjil, tarawih ganjil ada doa mursyid itu. Yang terakhir itu doa mursyid. Makanya saya nggak pernah ninggalin, walaupun Jumat doang. Maksudnya Jumat doang itu jamaah. Nanti sholat tarawih yang hari-hari lainnya masing-masing. Mudah-mudahan kita dikasih sehat. Saya juga mohon doanya para ikhwan dan akhwat biar saya panjang umur. Karena ilmu Abah ini masih banyak, masih jauh. Kita jangan mundur, kita jangan pesimis bahwa murid Abah pasti jadi ulama. Amin. Murid Abah pasti dari Sabang sampai Merauke, seperti Abah katakan, pasti murid-murid Abah akan jadi ulama-ulama besar. Amin. Jangan pesimis gara-gara kagak pesantren. Jangan pesimis gara-gara tukang gorengan, tukang bakso. Tapi kalau istiqomah, insya Allah ucapan Abah itu akan nyata. Amin. Sama akhwat juga. Jangan kau merasa minder. Saya kan nggak bisa baca Quran, nggak apa-apa. Saya kan Qurannya nggak pas, saya nggak apa. Zikir aja dulu. Nanti Abah kasih itu namanya ilmu ladun. Mau ilmu ladun nih, mau? Mau ilmu ladun nih? Udah, semua jangan pesimis. Murid Abah jangan pesimis, terus optimis. Alhamdulillah di Buaran ini selalu kita menjalin silaturahim ya, seperti ini. Ya, para ikhwan yang saya muliakan, para akhwat yang saya muliakan, Anda ini orang besar. Kita ini cuma abdi-abdinya Abah, sendalnya Abah. Anda ini murid-murid Abah, gak sembarangan. Kelihatan aja zuhirnya biasa-biasa aja. Tapi dalam batin Anda, ruh Anda, ada di situ ilmu zuhir batin Muhammad. Benar gak? Makanya jangan pesimis ibu-ibu. Walaupun gak disebut apa-apa, tapi dengan istiqomah, insya Allah derajat zuhir maupun batin diangkat oleh Abah Guru. Yang biasa istiqomah, tahu-tahunya jadi ustazah. Amin ya robbal. Mau begitu mau? Jadi ustazah mau? Lebih bisa jadi ustazah. Tawasul 3. Benar gak? Lah belajar makanya. Kan di sini mau belajar kita. Tawasul 3 belajar nggak? Siapa tahu di keluarganya, Neng, mimpin tawasul apa mimpin zikir? Kebenaran ada tawasul 3. Kalau produk kesana yang sama kan? Jadi disebut jadi ustazah nggak tuh? Lama-lama di keluarga jadi ustazah. Walaupun suka diledek-ledek, tapi ustazah. Sama ikhwan juga, jangan kau minder bahwa engkau punya senjata, yaitu tawasul 3 kata. Kalau ikhwan dan akhwat kata Abah Guru, ketika kita punya hajat, punya keperluan, pakai tawasul 3 aja. Yang terakhir itu tuh, wa hadrati Syekh Abdurrah, sebut
turutin tuh hajat kita. Ini abah nih ijazahnya, ya. Minta ke guru boleh nggak? Minta ke guru boleh nggak, Bu? Benar. Yakin? Minta ke guru, ke abah. Apalagi lagi kepepet kayak gini. Kalau kepepet, bah, ini bukan bohong-bohongan. Ada yang buktiin nggak? Ada yang buktiin? Minta ke abah. Bah, saya perlu, bah, dengan barokah karomah abah. Walaupun saya murid malas zikir, ya namanya kebutuhan, bah. Saya belum punya kontrakan, bah. Saya saya belum bayar ini. Itu yang namanya walu yang terjadi. Ya walu yang dikasih segitu doang, nggak nambah lagi. Ya nanti kalau ada perlu pakai tawasul deh 3. Dikira tarikan 3 aja. Saya optimis murid abah itu akan hebat semua. Cuma kita memang belum dipersatukan. Tapi di Buaran ini alhamdulillah selalu tambah dan tambah hadir iwan-iwannya, ya. Coba kalau tiap minggu begini ramai kali ya. Mudah-mudahan, saya sih minta doanya aja, badan sampai kurus begini. Saya periksa gula kagak ada, periksa darah kagak ada negatif. Ini penyakit apa sih? Ya mudah-mudahan minta doanya. Gak apa-apa kurus juga, yang penting bisa berkarya lah. Gemuk-gemuk dikatain juga, lah kurus dikatain juga. Ya mudah-mudahan saya selalu dikasih kesehatan. Iwan dan Awas selalu dikasih kesehatan, keberkahan. Mudah-mudahan abah buka pintu rezeki. Pintu rezeki itu hanya gerbangnya di abah dulu. Cuman kalian ngomong doang. Ini enggak musyrik, ini enggak musyrik, ya. Ini enggak musyrik, minta ke guru itu kagak mau. Nah, tapi harus tahu karena kita udah berbaiat innalladzina yubayyunaka inama yubayyunallah, itu dalilnya. Karena kita sudah berbaiat kepada musyrik masa ini, maka kita hakikatnya sudah berbaiat kepada Allah dan Rasul. Kalau langsung ke Allah dan Rasul namanya enggak ada. Makanya kita harus ada dulu kepada guru. Jadi enggak musyrik, ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu musyrik minta ke guru, enggak. Karena dalil surah Al-Fatih ayat 10. Bagi mereka yang enggak paham, ya udah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Usman maupun Ikhwan Ahwat yang setiap tahun selalu ngasih bingkisan memberi, ya. Mudah-mudahan jadi daging, jadi berkah. Ya, saya doakan biar jadi orang kaya semua deh, biar dermawan semua, biar sukses semua. Saya mah cuma corongnya abah doang. Yang saya sampaikan juga saya mau bukan bikin-bikin, bukan bikin-bikin saya sampaikan begini ya begini. Jadi nggak boleh dikurangin, nggak boleh dilebihin. Dan saya yakin bahwa murid-murid abah itu akan sukses semua. Amin. Asal kita istiqomah. Ibu-ibu jangan minder, Ikhwan jangan minder. Jangan kau bilang takut kiai, takut ustadz, jangan. Bahwa Anda itu di diri Anda, ingat ada amanah dari guru kita, yaitu Zohir Batin Muhammad. Ilmunya sudah punya. Itu aja ya, saja. Nah, nanti ada marhabanan, ya. Sekali lagi, Ikhwan Ahwat kira-kira mau maafin saya nggak? Alhamdulillah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan daripada Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam.